Orang yang berbisnis itu adalah orang yang berani dan siap untuk mengambil risiko. Karena yang dilihat adalah keuntungan yang lebih besar daripada risiko yang dihadapinya. Jika mesin yang bergerak menggantikan aktivitas manusia, apakah tenaga manusia di sini masih diperlukan? Kemudian timbul lagi pertanyaan, kalau gratis kenapa harus bayar ongkir? Itu kan sama saja keluar biaya atau keluar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di hari ini dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan menguraikan sedikit tentang bisnis iHub Hotspot, bisnis mining cryptocurrency secara mendasar. Sebelum kita menelaah lebih jauh terlebih dahulu, kita pahami dulu apa itu tentang pengertian bisnis. Pengertian bisnis menurut para ahli adalah suatu sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Dan setiap bisnis membutuhkan investasi atau pelanggan yang cukup untuk melakukan transaksi pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Maka tujuannya di sini jelas, bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Setiap bisnis, apapun jenisnya, pasti akan ada resikonya. Sedangkan tiap-tiap resiko yang ditimbulkannya itu tergantung dari seberapa besar sistem yang dikelolanya. Jika kita mengambil contoh yang ringan saja, usaha kuliner misalnya, maka resiko yang akan ditimbulkannya sudah pasti. Akan ada sepi pembeli misalnya, atau produk tidak diminati, dan lain sebagainya. Itu artinya semua bisnis apapun bentuknya pasti akan ada resikonya. Maka dapat dikatakan orang yang berbisnis itu adalah orang yang berani dan siap untuk mengambil risiko. Pada taraf ini, kita tinggal pertimbangkan saja seberapa besar risiko yang akan ditimbulkan dari bisnis itu, dibandingkan dengan keuntungan yang akan ditimbulkan dari bisnis itu sendiri. Jika kita menengok dari orang-orang yang sukses, sedikit saja kita belajar dari mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang berani dalam mengambil risiko besar demi meraih keuntungan yang berlipat ganda. Coba kita lihat, berapa triliun modal yang harus dikeluarkan untuk membeli pesawat terbang, gaji pilot dan pramugari beserta pegawainya, belum biaya perizinannya. Apakah mereka itu tidak berpikir bagaimana kalau misalnya nanti tidak ada penumpang? Atau misalnya pesawatnya terjadi insiden? Para pebisnis tidak akan berpikir sampai sejauh ini. Para pebisnis tidak akan berpikir sampai seperti ini. Mereka akan meninggalkan pemikiran-pemikiran negatif yang seperti ini. Mereka siap dan berani mengambil risiko. Jika kita berpikir risiko, jangankan berbisnis. Untuk sekedar perut kenyang saja, itu ada risikonya. Makanan dimasak dengan api. Bagaimana kalau takut kebakar? Nggak makan-makan dong. Artinya, setiap sesuatu yang ingin diraih, itu ada risiko yang harus dihadapi. Sekarang kita coba perhatikan pada perusahaan iHub Global ini. Berapa modal yang harus dikeluarkan untuk satu unit perangkat mining iHub Hotspot ini? Sementara pesawat ini akan diberikan secara cuma-cuma bagi setiap miter yang siap untuk diajak kerjasama. Jika berpikir tentang risiko, sudah jelas berapa besar risiko yang akan ditimbulkannya. Tetapi perusahaan tidak takut dengan risiko yang akan timbul. Karena yang dilihat adalah keuntungan yang lebih besar daripada risiko yang dihadapinya. Nah, sekarang kita tinggal berpikir balik dari bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan iHub Global ini. Coba kita lihat. Para investor yang berserikat dengan iHub Global ini sudah siap menggelontorkan anggaran triliunan dan mengajak kerjasama dengan kita dengan sistem bagi hasil. Coba di sini kita lihat. Jika ditimbang dengan segi resikonya, mana kira-kira yang lebih tinggi resikonya? Perusahaan atau kita sebagai calon mitra? Sampai di sini jelaslah bahwasannya bisnis itu siap untuk menanggung resiko. Orang yang berbisnis, orang yang berani dan siap untuk mengambil resiko. Sekarang mari kita mulai menelaah bisnis yang ditawarkan dari iHub Global ini. Perusahaan menawarkan kerjasama dengan kita untuk melakukan penambangan mata uang digital. Kita diberi alatnya dengan gratis, tanpa adanya biaya bulanan atau tahunan. Hanya saja di sini kita diminta untuk mengeluarkan biaya ongkos kirimnya. Nah, masalah biaya ongkos kirim ini tentu saja sangat bervariatif, tergantung dari jarak yang ditempuhnya.
Karena perangkat mining iHub Hotspot ini diberikan dengan gratis kepada kita, otomatis pesawat ini seperti dikategorikan sebagai bentuk hadiah. Artinya di sini tidak ada jual beli barang. Perlu kita ketahui, perangkat iHub Hotspot ini sangat simpel. Pada saat nanti kita terima, kita sudah tinggal merangkai saja, menghubungkannya dengan WiFi yang terhubung dengan internet. Maka saat alat sudah connect, sudah on, saat itu juga alat atau perangkat iHub Hotspot ini akan secara otomatis mulai bekerja melakukan penambangan mata uang digital atau cryptocurrency, atau istilahnya disebut dengan mining cryptocurrency. Dan hasil dari penambangan tersebut kita bisa lihat di HP kita atau di komputer yang terhubung dengan akun kita. Dari hasil penambangan perangkat iHub Hotspot ini akan menghasilkan mata uang digital atau cryptocurrency dalam jenis helium token atau HNT. Hasil inilah yang kemudian dibagi antara kita dan pihak perusahaan dengan sistem pembagian 15% untuk kita, sedangkan 85%-nya untuk perusahaan. Bagi hasil ini akan terjadi secara otomatis dari pesawat yang sudah disetting tersebut. Artinya, angka yang muncul atau yang tercatat pada akun kita, itulah bagian kita. Seberapapun besar nilai HNT yang tercatat pada akun kita, itulah yang menjadi milik kita. Kemudian, apabila kita ingin menjual HNT atau helium token hasil penambangan yang sudah menjadi milik kita tersebut, secara teknisnya menggunakan dompet wallet, nanti akan ada panduan cara teknisnya dari para upline kita. Nah, sampai di sini kita akan bisa memahami tentang siapa yang bergerak menggali income, kita atau mesin. Coba perhatikan, jika mesin yang bergerak menggantikan aktivitas manusia, apakah tenaga manusia di sini masih diperlukan? Jawabnya tidak perlu. Cukup manusia diam menunggu hasil dari proses yang dikerjakan oleh mesin. Logikanya mesin cuci lah. Ketika pakaian dimasukkan ke mesin cuci, apakah kita ini masih perlu untuk mengucek-ucek pakaian itu? Tentunya tidak. Kita tinggal memasukkan dan mengangkatnya. Yang bekerja mengucek pakaian kita adalah mesin cucinya itu. Maka gugurlah asumsi orang yang mengatakan bahwa mungkinkah orang tidak bekerja tapi bisa menghasilkan uang. Kita lihat dulu di sini. Karena kontraksinya di sini bukannya manusia yang tidak bekerja, tetapi pekerjaan manusialah yang digantikan oleh mesin. Artinya asbabnya tetap ada atau aktivitasnya tetap ada, hanya saja tenaga manusianya tidak diperlukan karena sudah digantikan oleh mesin. Kemudian yang perlu kita garis bawahi pula di sini adalah pada bisnis iHub Hotspot ini, perusahaan tidak minta kepada kita selaku miner atau penambang untuk melakukan investasi atau untuk berinvestasi. Perusahaan memberikan perangkat ini secara gratis bagi siapapun yang siap untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Jadi tidak ada investasi di sini. Karena di sini bukan bisnis investasi. Jadi tidak ada investasi. Contohnya diibaratkan kita ini sebagai petani diberi kebutuhan untuk bertani. Kemudian timbul lagi pertanyaan, kalau gratis kenapa harus bayar ongkir? Itu kan sama saja keluar biaya atau keluar modal. Dari informasi yang diterima begini, perusahaan merangkul para investor untuk mendanai perangkat mining cryptocurrency iHub Hotspot ini yang akan disebar ke seluruh negara di dunia. Dengan gratis tanpa harus membayar sedikit pun, dengan sistem bagi hasil. Ketika pembahasan sampai pada ongkos kirim, para investor menolak untuk mendanai masalah ini karena variatifnya biaya kirim yang akan dikeluarkan tiap-tiap negara. Atau biaya kirim yang akan timbul dari tiap-tiap negara itu pasti akan berbeda. Makanya para investor tidak bersedia untuk mendanai ongkos kirim ini. Sekarang tinggal kita yang ditawari bisnis ini, siap atau tidak untuk menerimanya. Silahkan ditimbang. Kita mengeluarkan biaya ongkos kirim senilai $50-100 untuk meraih income ratusan hingga ribuan dolar. Pertimbangan saja di sini. Mana kira-kiranya lebih besar keuntungannya? Apakah risikonya lebih besar atau keuntungannya lebih besar? Silahkan di sini kita pertimbangkan. Jika dilihat dari segi biaya dan pendapatan,
Jelas saja pendapatan yang lebih menggiurkan. Tetapi permasalahannya, keabsahan atau kebenaran bisnis ini bisa dipegang nggak? Ada jaminan nggak? Nah, di sini mulai muncul asumsi-asumsi, rasa was-was, pemikiran-pemikiran negatif, dan lain-lain melintas dalam benak. Sebetulnya simpel saja. Saat kita mengambil keputusan untuk mendaftar dan merequest untuk menentukan titik hotspot, itu semua kan gratis, tanpa biaya, dan masih dalam tahap proses. Artinya alat belum dikirim. Kita mendaftar, kemudian menentukan titik hotspot. Itu masih proses sampai menunggu alat dikirim. Nah, pada tahapan proses pendaftaran ini sampai menunggu alat datang, itu artinya kita masih punya banyak waktu untuk mempelajari dan menggali informasi tentang bisnis ini. Jika di dalam proses perjalanan menunggu sampai alat datang ini, ternyata di tengah perjalanan kita masih ragu dan was-was, artinya tidak menemukan keyakinan di dalam informasi yang kita peroleh terhadap bisnis ini. Maka mudah saja, buang atau tinggalkan. Toh belum ada biaya yang dikeluarkan. Jadi, kalau kita masih belum yakin, daftar saja dulu, masuk dulu. Lalu setelah itu gali informasinya. Sehingga di sana kita bisa mendapatkan informasi yang langsung dari sumbernya. Dari situ, kemudian tinggal kita pertimbangkan. Dan ingat, jangan salah bertanya dalam menggali informasi. Karena salah di dalam bertanya dan menggali informasi bisa menjadi fitnah dan bisa gigit jari. Nah, sekarang daftar saja dulu, request dan tentukan titik hotspotnya sebelum titik hotspot di wilayah kita diambil oleh orang lain. Karena jangkauan titik hotspot ini mencapai radius 300 meter. Jika dalam radius 300 meter ini sudah ada titik hotspot, maka kita tidak akan bisa membuat titik hotspot di wilayah yang sama atau di tempat yang sama. Jelasnya, kita sudah keduluan orang lain. Makanya, jika kita berminat dengan bisnis iHub Hotspot ini, kita tinggal langsung daftar saja. Setelah kita daftar, selanjutnya tinggal kita pelajari. Dan saran saya, cari sponsor yang mau membimbing kita dengan penuh kesabaran, siap mengedukasi, dan memberikan informasi-informasi. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.